Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan firman Tuhan sebelum kita istirahat malam ini. Mazmur 119 ayat 53. Aku dikuasai kegeraman terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali marah terhadap orang-orang yang menjengkelkan kita. Kita kesal dengan orang-orang yang suka membuli kita. Kita kesal dengan orang-orang yang merugikan kita. Bagi saya itu sangat manusiawi. Tetapi Mazmur 119 ayat 53 justru penulis Mazmur mengingatkan bahwa dia gusar atau kesal atau geram justru terhadap orang-orang yang menghina Allah, yang meninggalkan firman Allah, dan yang bahkan melecehkan Tuhan dan firman-Nya. Mereka itu disebut orang-orang fasik. Ingat dalam Mazmur 1 dikatakan orang yang berbahagia ialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang dilakukannya berhasil seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Jadi kita diingatkan kembali bahwa orang fasik sebenarnya orang yang tahu Tuhan, orang yang tahu firman, tapi dengan sadar dan sengaja meninggalkan firman Allah, mengabaikan firman Allah, bahkan melecehkan firman Allah. Dan kita semua sadar bahwa firman Allah itu adalah Allah. Dan penulis Mazmur 119 ayat 53 dihubungkan dengan Raja Daud. Dia gusar bukan saja karena orang-orang yang ingin melenyapkan dia, tapi dia gusar, dia kesal, dia geram terhadap orang-orang yang melecehkan firman Allah, orang-orang yang mengabaikan kebenaran, bahkan cenderung meninggalkan Allah. Kalau begitu, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Mazmur mengingatkan kita, yang terpenting dan yang amat berharga dalam hidup kita, Tuhan dan firman-Nya. Apa buktinya? Orang bayar harga untuk menjaga wibawa dan otoritas firman Allah. Sudah banyak peristiwa di dunia yang kita tahu betapa mengerikan dan mengenaskannya orang-orang yang dengan sadar dan sengaja melecehkan firman, mengabaikan firman, dan meninggalkan kedaulatan Allah. Saya ingat kisah Yosua dan bangsa Israel. Mereka ketika masuk di Yeriho, begitu kuat kota Yeriho itu. Temboknya itu begitu tebal, hampir 3,5 meter temboknya. Hanya dengan penyembahan dan pujian, kota itu runtuh. Tapi ketika mereka masuk ke kota Ai, begitu kecil kota itu, tapi justru mereka kalah. Mengapa? Karena ada satu orang akan melanggar firman, mengambil barang-barang yang sudah dilarang dengan firman Tuhan. Akibatnya, bukan hanya Akan dan keluarganya dan Bani Akan itu dimusnahkan, tapi Israel mengalami kekalahan yang fatal. Apa sikap Yosua? Yosua tidak datang minta supaya Tuhan menghormati
SK-nya Tuhan atas Yosua sebagai panglima. Tapi justru Yosua bersujud. Dia mengambil debu, meletakkan di kepalanya, dia mengoyak jubahnya, dan dia berkata, "Ya Tuhan, apakah yang akan kami kerjakan? Apakah yang akan kami lakukan? Apa yang akan aku kerjakan untuk memulihkan nama-Mu yang besar dan agung itu, supaya bangsa-bangsa lain tidak menghina Engkau?" Jadi ketika ada kekalahan, ada problem, Yosua tidak minta supaya wibawanya dikembalikan, tapi Yosua minta supaya Tuhan berhikmat untuk mengembalikan wibawa dan otoritas Allah atas umatnya. Karena itu sebelum kita istirahat, bikin sedikit daftar. Apakah yang amat penting, terpenting, dan berharga dalam hidup? Saya berdoa supaya kita jadikan Tuhan dan firman-Nya yang utama. Dan kita juga ikut mendorong keluarga kita untuk terus menghormati firman dan melakukan firman. Caranya ialah meninggalkan dosa, sebab dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita mengalami istirahat yang penuh kedamaian. Haleluya. Amin.